Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, today kita akan mengawali babak baru ya dalam perjalanan timnas Indonesia kita di Piala Dunia, di mana satu langkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia kalau kita bisa mengunci peringkat 1 di ronde 4 ini. Oke, jadi di video kali ini mari kita mereminder sedikit aja tentang perjalanan timnas Indonesia dari awal perjalanan sampai ke titik ini yang dimulai dari ronde 1 ya, dimana di ronde 1 kita mungkin adalah satu-satunya tim ya di Asia yang lolos ke ronde 4 yang melalui ronde 1, karena sisanya Irak, Arab Saudi dan lain-lain mereka sudah langsung lolos ya ke ronde 2. Ya, jadi kita harus mulai dari ronde 1. Ronde 1 kita menghadapi Brunei Darussalam dengan kemenangan agregat 12-0. Kemenangan 6-0 di pertemuan pertama berhasil diulangi 6-0 lagi di babak kedua. Di pertandingan kedua. Ya, di pertandingan pertama, pertandingan kedua skornya identik 6-0. Di mana Sananta Dimas Derajat waktu itu yang diturunkan ya, Hoki Caraka bermain gemilang ya di pertandingan tersebut dengan Dimas Derajat mencetak 3 gol, Hoki Caraka mencetak 3 gol, kemudian Dimas Derajat 3 gol, Hoki Caraka 3 gol, kemudian Sananta 3 gol, dan Rizky Ridho ya, golnya Rizky Ridho bunuh diri, dan Egy kalau nggak salah yang cetak gol ya. Oke, jadi 12-0 ya, memang lawannya juga cukup mudah, memang itu bukan di level kita ya lawannya. Kemudian kita lolos ke ronde 2. Ronde 2 kita berhadapan satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Di mana pertandingan pertama kita takluk dengan skor 5-1. Ya, di mana sang pencetak gol di saat itu untuk Indonesia adalah Shane Patinama. Menerima umpan dari Rafael Strike ya, gue masih ingat golnya gitu ya. Kemudian kita hanya bisa bermain imbang melawan Filipina ketika kita bertandang ke Filipina dengan skor 1-1, di mana gol kita dicetak oleh Sadil Ramdhani di saat itu ya, di mana karena kedua game itu sebenarnya seluruh penonton itu sepertinya sudah mulai pesimis ya kalau Indonesia akan gagal ke ronde 3. Namun di pertandingan ketiga banyak sekali perubahan yang terjadi, di mana banyak sekali pemain naturalisasi yang masuk. Ya, banyak sekali pemain naturalisasi yang masuk. Salah satunya mungkin adalah Justin Hubner. Ya, Justin Hubner, Ivar Jenner, Jai Itzes ya, Nathan Joaon ya. Banyak pemain yang sudah masuk. Rafael Strike. Rafael Strike ini ya. Rafael Strike udah ada sebelumnya. Justin Hubner setahu gue yang masuk ya. Kemudian siapa lagi ya? Tengah, depan, iya itu ya, penambahan pemain yang terjadi di pertandingan tersebut, di mana mereka juga sudah cukup ya untuk bisa membawa Indonesia menang 1-0 atas Vietnam lewat gol Egy Maulana Fikri ya, di mana itu memberikan harapan baru ya kemenangan tersebut, di mana kemenangan itu membuat kita naik ke peringkat runner up ya, karena menyusul Vietnam yang 3 poin, kita 4 poin waktu itu. Kemudian kita bertandang ke Vietnam, di mana skuad kita ketambahan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun di saat itu ya. Ketambahan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang akhirnya berhasil menyelesaikan naturalisasi setelah sempat terhambat. Harusnya mereka sudah main sejak lawan Vietnam di leg pertama, tapi mereka akhirnya nggak bisa main. Di pertandingan tersebut kita berhasil menang dengan skor 0-3 lewat Jay Itzes, gol Jay Itzes, kemudian solo run spektakuler dari Ragnar Oratmangun, dan ditutup oleh gol Ramadan Sananta di menit akhir. Ya, di mana di pertandingan tersebut kita berhasil menciptakan clean sheet ya, dan lagi-lagi kita harus kasih applause ya kepada pertahanan kita di saat itu yang digempur habis-habisan, tapi kiper kita Hernando Ari mainnya bagus sekali. Kemudian trio back kita juga mainnya bagus sekali ya, Izzes, Hubner, Ridho.
ya, mainnya juga bagus. Oke, jadi luar biasa ya, 0-3, dan kita sangat berpeluang lolos ke ronde 3 karena kita 7 poin, unggul 4 poin dari Vietnam. Kemudian kita beralih ke pertandingan kelima, dimana kita berjumpa lagi dengan Irak, namun kali ini di GBK ya, dengan komposisi pemain yang sudah jauh berbeda setelah kita takluk 5-1 ya di Irak di saat itu. Datang dengan segelintir pemain yang jauh berbeda, Indonesia sebenarnya layak menang di pertandingan itu ya, tapi kita tidak punya striker sayangnya. Di babak pertama kita menggempur habis-habisan pertahanan Irak, namun tidak ada yang jadi gol. Sehingga hingga akhirnya Justin Hunter melakukan kesalahan dan berbuah penalti untuk Indonesia ya. Berbuah penalti untuk Irak ya. Dan Irak berhasil mengkonversi itu menjadi gol. Kemudian ditutup oleh kesalahan Hernando Ari yang membuat Ali Jassi mencetak gol saat itu. Jadi 0-2 kita kalah. Tapi sebenarnya secara permainan kita sebenarnya layak menang ya, tapi ya skor yang tidak berpihak. Jadi ya Irak masih dengan solid ya, mental mereka bagus karena memang sudah terbiasa main di level tinggi ya. Jadi kita kan masih tim baru gitu, jadi memang kelihatan masih meraba-raba. Kemudian di pertandingan terakhir kita harus menang ya menghadapi Filipina ya, karena kita hanya berbeda 1 poin dengan Vietnam. Kalau Vietnam menang lawan Irak, kita kalah, maka kita gagal ya. Tapi keadaan berpihak pada Indonesia. Vietnam kalah dari Irak dan kita menang lawan Filipina dengan skor 2-0 di GBK lewat 2 gol dari Tom Haye ya, dan juga Rizky Ridho ya. Jadi 2-0. Kita lolos ke ronde 3, dan di ronde 3 kita mendapat grup yang sangat super duper berat. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, dimana semuanya sudah berpengalaman di tier tertinggi Asia ya, apalagi Arab, Jepang, Australia itu sudah berpengalaman di Piala Dunia bahkan. Pertandingan pertama kita dijamu Arab di Jeddah. Tidak ada yang expect kalau kita akan bermain luar biasa. Di saat itu kita sudah diperkuat oleh Calvin Verdong ya, seingat gue. Kita sudah diperkuat oleh Calvin Verdong yang datang ke timnas kita. Udah siapa lagi penambahan pemain? Belum ya, Verdong doang ya. Kita ketambahan Verdong dan Martin Pas ya, kiper kita ya. Dimana Martin Pas berhasil menggagalkan penalti yang membuat kita berhasil menahan imbang 1-1. Kita sempat unggul lebih dahulu lewat gol Orat Mangun, namun lewat gol Sandy Walsh ya, namun berhasil disamakan oleh Arab ya, di babak pertama. Babak kedua Martin Pas berhasil menyelamatkan penalti dan 1-1 ya, poin pertama yang sangat berharga, dan itu poin pertama kita di ronde 3 sepanjang sejarah ya gitu ya. Dan pertandingan kedua kita menjamu Australia, di mana kita berhasil menahan imbang Australia 0-0 di GBK berkat penampilan luar biasa Martin Pas yang melakukan 7 save besar. Luar biasa ya Martin Pas. Kemudian di pertandingan ketiga kita berhadapan dengan Bahrain di kandang Bahrain, di mana kita tahu itu adalah pertandingan sangat kontroversial, di mana gol kita sempat unggul 2-1 lewat gol Rafael Strike ya, dan juga gol Ragnar Orat Mangun. Setelah sebelumnya Bahrain mencetak gol lewat tendangan bebas yang sangat spektakuler ya di luar kotak penalti, namun kemenangan kita yang sudah di depan mata gagal karena gol di menit yang tidak seharusnya ya, 90+8, di mana seharusnya pertandingan berakhir di 90+6 ya, tapi ya is football, selalu ada kecurangan. Dan kita bertandang ke Cina, kita kalah dengan skor 2-1. Secara mengejutkan ya, padahal Indonesia itu sangat diunggulkan di pertandingan itu, tapi kita malah kalah atas Cina. Hasil itu membawa timnas Indonesia bertengger di juru kunci saat itu dengan hanya mengoleksi 3 poin saja dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dan akhirnya kita melangkah ke ronde 5, pertandingan kelima dan pertandingan ke-6, di mana kita sudah seharusnya sudah diperkuat oleh Kevin Dix ya. Ada Messi juga sudah main dari pertandingan ketiga 4 bersama Eliano Reinders ya, sudah bergabung. Namun sayangnya di pertandingan kelima ke-6
di pertandingan kelima kita kalah 0-4 dari Jepang ya, yang membuat kita makin terbenam di dasar klasemen gitu ya. Namun di pertandingan keenam kita berhasil comeback lewat kemenangan spektakuler atas Arab Saudi dengan skor 2-0 lewat 2 gol Marcelino Ferdinand. Lewat 2 gol Marcelino Ferdinand itu membawa harapan baru setelah mungkin ya beberapa saat kita sempat pesimis karena kita ada di juru kunci ya. Kita naik ke peringkat ketiga bahkan ya. Kita naik ke peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Berada di pertandingan ketujuh ada pergantian pelatih di mana STY diganti sama Patrick Kluivert. Sehingga pertandingan ketujuh mulai dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pertandingan ketujuh melawan Australia di jamu Australia, kita kalah telak dengan skor 5-1 dan kita memang sangat layak kalah. Karena mainnya jelek sekali, tengahnya bener-bener di trap abis-abisan. Dan ya ini kekalahan yang cukup menyakitkan ya, karena kita sebenarnya ketambahan satu striker yang sudah kita idam-idamkan sejak dulu oleh Romani yang akhirnya datang ya. Kemudian di pertandingan ke-8 akhirnya kita meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0 lewat gol oleh Romani. Mainnya juga bagus ya. Kita layak menang lebih dari 1 gol sebenarnya di pertandingan itu ya, tapi ya Dewi Fortuna tidak berpihak pada kita. Marcelino terlalu banyak membuang-buang peluang. Ya, jadi 1-0 aja. Pertandingan ke-9 kita menjamu Cina di bulan Juni dan sama hasilnya 1-0 dan golnya juga sama oleh Romani juga lewat titik penalti. Dan di pertandingan terakhir kita takluk 6-0 atas Jepang. Di pertandingan melawan Jepang dan Cina mainnya terus terang jelek sekali, terus terang menurut gua. Lawan Cina kita nggak layak menang sebenarnya. Lawan Jepang kita sangat layak kalah dengan skor segitu. Kenapa? Karena mainnya buruk sekali, organisasinya buruk sekali, tengahnya tidak bisa bermain sama sekali. Sehingga oleh Romani bekerja sendirian di depan dan tanpa on target bahkan ya. Sangat mengecewakan dua pertandingan itu. Dan akhirnya kita lolos ke ronde 4. Ya, karena kita bertengger di peringkat keempat dengan koleksi 12 poin karena Bahrain kalah atas Arab Saudi dengan skor 0-2. Bahrain itu adalah pesaing terdekat kita ya. Kalau Bahrain menang dia bisa saja menggeser Indonesia dari peringkat 4. Namun ternyata Bahrain dikalahkan oleh Arab Saudi, itu yang membuat kita lolos ke ronde 4 dengan koleksi 12 poin dan disinilah kita sekarang. Ya, jadi welcome ronde 4 ya guys ya. Pertempuran akan dimulai hari ini. Semoga kita mendapatkan kemenangan di 2 game melawan Arab Saudi dan Irak. Oke guys. Semangat buat timnas 180 menit yang akan paling mendebarkan di sepanjang sejarah sepak bola Indonesia ya.